mengurus sebenarnya bukan ranah kami untuk membahas ini tentunya. Kami tidak melakukan itu. Yang dilakukan oleh Buya Rozi atau mursyid yang beliau sampaikan di video ya, di statement itu hal yang tidak lebih dalam tanda kutip luar biasa dibandingkan apa yang disampaikan oleh Syekh Maulana Ahmad At-Tijani dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Ya, ini bentuk tajdid, yang saya pahami bentuk tajdid, bukan menghapuskan. Nah, jadi apa yang dilakukan disampaikan Buya Rozi itu bukan menghapuskan, lebur lalu jadi hilang, enggak. Satu kesatuan Thariqah macam-macam sudah dilebur menjadi Khidriyah Al-Muhammadi. Beliau kan mengatakan begitu, tegas mengatakan begitu, dilebur. Nah, masalahnya peleburan ini berdasarkan apa? Klaim apa gitu kan? Kalau misalkan berdasarkan cerita dari Syekh Ahmad At-Tijani, berarti secara tidak langsung beliau mengatakan levelnya sudah sama dengan Syekh Ahmad At-Tijani, sehingga langsung berguru dari Nabi Muhammad begitu. Kan harusnya begitu logikanya. Kalau memang tidak sama, maka tidak boleh pakai itu karena lain konteks. Kalau pemahamannya adalah menggabungkan beberapa thariqah, tentu fakta kita tidak asing di telinga kita ada thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, atau di Maghrib ada Qadiriyah Bushisyah. Nah, itu penggabungan. Tapi kalau sudah tajdid, nah, sejauh mana kapasitas sosok yang mentajdid itu? Apakah pantas dia untuk mentajdid thariqah? Jadi Khidriyah Muhammadiyah ini, maksud yang diucapkan ini sebetulnya adalah spiritnya, karena semua thariqah kita itu Khidriyah. Spirit ini maksud yang saya maksud itu adalah bahwa bagaimana thariqah mu'tabar itu, thariqah mu'tabar betul, harus mu'tabarah. Yang sekarang untuk mengabadikan spirit Khidriyah itu maksudnya adalah memu'tabarkan diri kita terhadap thariqah kita sendiri. Dan saya menyatakan bahwa saya sekarang berthariqat Khidriyah Al-Muhammadi. Jadi semua thariqat saya leburkan di situ dah. Saya merasa ada perbedaan antara syarahnya dengan videonya, tapi Batalnya Tijani begitu ngambil wirid thariqah lain, batal Tijaninya. Dan terus bagaimana mau dilebur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, barusan setelah saya menikung ya dan berhasil mengkudeta beliau. Jadi moderator berikutnya adalah saya. Perkenalkan, nama saya adalah Rohdian Al-Ahad. Hadirin semua dan pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung masuk saja. Berhubung waktu sudah jam 12 kurangnya banyak. Yaitu kita tentang tema yang keempat. Tema yang keempat ini adalah peleburan tarekat-tarekat. Di dalam sebuah kajian, Dr. Ar-Razi Hasim MA menyatakan bahwa ia bertemu dengan seorang mursyid yang melebur 4 tarekat. Qadiriyah, Syadziliyah, Tijaniyah, dan Naqsyabandiyah. Ke dalam satu tarekat dengan cara mengambil metode awalnya, yaitu ke dalam tarekat Muhammadi. Pertanyaannya yang akan menjadi titik poin fokus kita adalah apa metode dasar yang dijadikan acuan dalam peleburan tarekat tersebut. Mohon dicatat oleh para panelis. Lalu yang kedua adalah dan dari mana legalitas serta izin untuk peleburan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan ilmu tasawuf terkait hal tersebut. Di dalam pembahasan kali ini kita berhadapan bukan hanya kepada masyayikh, akan tetapi juga kepada publik. Jadi mohon jika ada nas-nas berkaitan dengan bahasa Arab langsung diterjemahkan juga. Dan lebih sederhana, lebih to the point. Nah, karena nanti kita akan bisa menyimpulkan sendiri. Kalau di dalamnya istilah panelis itu, jangan sampai kita memaksakan pemahaman orang lain terhadap kita, tapi bagaimana caranya kita mensimplifikasi
penjelasan atau statement kita kepada publik bahkan seawam mungkin meskipun itu satu ruangan. Jadi kalau satu ruangan itu tes, cek yang paling awam kira-kira paham nggak penjelasan kita, begitu ya. Nah, jadi karena di hadapan kita nanti publik. Baik, kita akan langsung saja kalau begitu. Waktunya 10 menit untuk tim panelis. Kalau mau dibagi boleh 5 menit karena waktu kita terbatas. Begitu ya, dan pilihlah diksi agar tidak melebar kemana-mana dan 5 menit itu menjadi efektif. Nah, oke, dipersilahkan. Kiai. Baik, terima kasih moderator Sahibus Sultah fi hadzal maqam. Terima kasih. Kita masuk ke tema keempat, peleburan tarekat-tarekat. Ya, kami dari pengurus Ribat Nuraniyah ya, itu lebih kepada pengkaji ilmu tasawuf, bukan jam'iyah ahlut thariqah. Artinya bukan sebagai kami tidak mengaku sebagai ahlut thariqah ya, dari pengurus Ribat Nuraniyah. Dan tema-tema ini tentu lebih relevan kalau dibahas oleh ahlut thariqah. Dan saya dengan moderator mohon pahami undangan kepada dua lembaga berbeda. Jadi kami berbeda, tempatnya pun berbeda. Kami Ribat Nuraniyah itu berada bukan di dalam DKI Jakarta, tapi di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Banten. Tapi karena saya menganggap kita semua bersaudara, kami dari pengurus Ribat Nuraniyah dan alamat suratnya dialamatkan kepada pengurus Ribat Nuraniyah. Meskipun kemudian ada CQ, Buya Arozi Hasim. Buya Arozi bukan pengurus Ribat Nuraniyah. Oke. Nah, tapi karena kami menganggap antum saudara semua, yang mengadakan acara antum, yang jadi pembicara mempersalahkan kami antum, ya kami nggak masalah, kami datang tepat waktu sebelum jam 9 mendaftar. To the point. Saya ingatkan kembali to the point. Secara tema ini saya dari pengurus Ribat Nuraniyah menyatakan kami tidak ada urusan dengan urusan ini dan kami bukan pelaku ini, pengurus Ribat Nuraniyah. Oke? Setuju. Tetapi jika bicara soal keilmuan sebagai sebuah teori, tadi Pak Kiai bicara teori dan teoritis dan praktis ya. Secara teoritis dan praktis di tataran teori memang ada ta'sisut thariqah, ada tajdidut thariqah, ada juga jam'ut turuq. Ada seperti itu. Thariqah itu enggak semuanya thariqah yang ada itu tidak semuanya thariqah yang berada pada zaman salafus soleh, salafun soleh, enggak. Ada yang baru di abad ke-10 Masehi, ke-11 Masehi. Artinya ada ta'sis thariqah itu ada berproses, bertahap, dan memungkinkan ada sampai kapanpun begitu. Tajdidut thariqah juga seperti itu. Ada thariqah yang sudah berdiri lama lalu ditajdid, ada pembaharuan, ada. Jam'ut thariqah juga ada, barangkali ya. Contohnya TQN, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah atau An-Naqsyabandiyah. Itu salah satu bentuk. Secara teori seperti itu. Secara praktis, ya kita lihat ada contoh parsial yang saya sampaikan tadi. Dan kami dari pengurus Ribat Nuraniyah bukan ranah kami untuk membahas ini tentunya. Kami tidak melakukan itu. Baik. Dan Buya Asfi bukan pengurus Ribat Nuraniyah ya. Beliau memang pemateri di Ribat Nuraniyah, bukan pengurus Ribat Nuraniyah. Berarti tidak memiliki kapasitas untuk mewakili ya Buya Arozi. Nggak punya ya. Baik. Kalau begitu yang punya dipersilakan, yang punya kapasitas untuk mewakili Buya Arozi, dipersilakan dari MSAH. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Kiai, ini pada mursyid, permukaddam di sini semua. Saya bukan. Ya secara kapasitas saya juga kapasitas rohani juga tidak bisa. Tapi lagi-lagi Sidi Musa tadi memberikan alas secara konteks keilmuan. Al-jam' wa taufiq itu bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja seperti munculnya madrasah thariqah yang bercampur lah. Tapi bukan taufik ya, bercampur al-jam' wa taufiq, muncullah Qadiriyah, An-Naqsyabandiyah, bahkan thariqah Samaniyah, Syekh Abdul Karim Saman pun wallahu alam itu gabungan 4 atau 5 thariqah enggak salah. Gabungan. Dan banyak, mungkin di sini juga Syaziliyah, As-Siddiqiyah, Ad-Darqawiyah, itu udah gabungan beberapa thariqah. Nah, metode apa ya barangkali yang digunakan oleh Buya Arozi itu sama dengan metodologi seperti itu. Apa yang digunakan oleh thariqah-thariqah lain sama secara tersuratnya, dan tentu hal yang sangat rahasia secara mawaru al-hijabnya itu. Kira-kira seperti itu. Dan sebetulnya
Afwan Kiai Yunus, izin saya baca kitab ini boleh? Jadi yang dilakukan oleh Buya Rozi atau mursyid yang beliau sampaikan di video ya, di statement itu hal yang tidak lebih dalam tanda kutip luar biasa dibandingkan apa yang disampaikan oleh Syekh Maulana Ahmad At-Tijani dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Barangkali ya Yunus sudah pernah dengar teksnya juga, barangkali saya ingin baca sedikit. Jadi beliau itu ada pengalaman rohani bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterjemahkan ya? Oh iya, harus. Falamma adina lahu, adina itu fa'ilnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengizinkan kepada beliau, fi hadhihi tariqatil ahmadiyyati wa siratil mustafawiyyati nabawiyyati wa fatahallahu lahu ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu annahu huwa murabbihi wa kafilihi wa annahu la yasiluhu syai'un min Allah illa ala yadayhi wa biwasitatihi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu la minnata li makhluqin 'alaika min asya'i tariqah fa ana wasitatuka. Fa itu jawab dari lama. Ketika Rasulullah mengizinkan kepada beliau ketika beliau menjalankan thariqah Ahmadiyah dan sirah Mustafawiyah Nabawiyah ini, dan Allah telah membukakan bagi beliau melalui tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengabarkan kepada beliau bahwa beliau langsunglah menjadi murabbi atau kafil atau penanggung jawab terhadap thariqah beliau. Wa nahu la yasiluhu syai'un min Allah, bahwa tidaklah sampai kepada Syekh Ahmad sesuatu pun dari Allah melainkan dari uluran tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga berkata, wa qala lahu la minnata li makhluqin 'alaika min asya'i tariqah, dan tidak ada minnah, tidak ada anugerah bagi makhluk terhadap engkau. Jadi maksudnya tidak ada minnah dari guru-guru thariqah terhadap diri engkau. Maka jawab syarat dari lamanya adalah fa'ana wasitatuka, akulah perantaramu, wa mumidduka ala tahqiq, akulah akan menjulurkan fuyudat kepadamu secara hakikat. Apa kata Rasulullah? Fatruk anka jami'a ma akhadta min jami'i tariq, tinggalkanlah darimu semua apa yang pernah kamu ambil, tariqah-tariqah yang pernah kamu ambil. Lalu pesan Rasulullah, ilzam hadhihi tariqata min ghairi khalwatin wa la i'tizalin minan na'anin nas hatta tasila maqamaka alladhi wa'adta bihi wa anta ala halika min ghairi daikin wa la harajin wa la kathrati mujahadatin. Pesan Rasulullah, pegang kuat-kuat tariqah ini tanpa butuh khalwat fisik maksudnya. Wa la i'tizalin anin nas, tanpa harus menjauh dari manusia, suluk khalwat seperti di Naqsyabandiyah Khalidiyah itu khalwat suluk 40 hari arba'inat gitu ya. Hatta tasila maqam, sampai kamu sampai kepada maqammu, alladzi wa'adtu bihi, yang telah aku janjikan. Wa anta ala had, namun kamu tetap dalam kondisimu, min ghairi dhaikin, tanpa kamu merasa kesempitan natural kehidupanmu, wala haraj, tanpa ada kesulitan, wala kathrati mujahadah, tanpa perlu banyak mujahadah. Watruk angka jami'at awliya, tinggalkan semua para awliya. Jadi ini yang pertama malah diperintah untuk utruk, tinggalkan, tapi saya ingin memfokuskan pada tidak perlu lagi ada khalwat, tidak perlu lagi menyendiri dari manusia. Ini bentuk tajdid yang saya pahami, bentuk tajdid, bukan menghapuskan. Nah, jadi apa yang dilakukan disampaikan Buya Rozi itu bukan menghapuskan lebur lalu jadi hilang, enggak. Satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kira-kira begitu. Jadi dalam kaifiat-kaifiat pun mungkin dicari titik temu kaifiat-kaifiat, dan metodologinya tentu dengan musyawarah para masyayikh, tidak mungkin dalam thariqah itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentunya Jatman, entah Jatman DKI atau Jatman pusat yang punya otoritas dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jadi itu adalah metode dasar ya yang dijadikan acuan dalam peleburan tarekat tersebut. Syarat musyawarah, berarti metode dasarnya tidak ada ya. Metode dasarnya adalah musyawarah. Baik. Legalitas dan izin untuk peleburan tersebut ada? Nanti berarti belum ada. Untuk sekarang belum ada.
di mic-nya. Ya, masalah legalitas apapun thariqah yang muncul semuanya punya sejarah. Ya, semuanya punya sejarah. Termasuk Kiai Yunus tadi menyampaikan bagaimana perjuangan beliau dulu memperjuangkan dan kawan-kawan beliau memperjuangkan thariqah Tijaniyah ini. Baik, Semuanya jadi tadi yang berproses. dijelaskan itu sebetulnya adalah pandangan sebetulnya Ya, pandangan dari umum. ilmu tasawuf terkait hal tersebut. Betul. Namun metode dasarnya belum ada ya. Metode dasar sama. Tadi Musyawarah itu metode dasar ya, metode menurut dasar. Anda? Karena itu dari Buya Rozi juga nyampaikan. Gitu. Musyawarah dengan para masyayikh Turk Sofiyah tentunya. Bukan yang kita-kita. Dan legalitas berarti belum ada ya? Belum Dan izin? sama. Belum Ya, karena ya? berproses gitu. Baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Yang berikutnya adalah panelis kedua, silakan mau disampaikan oleh Kiai. Disepakati, waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi terkait poin yang keempat ini sebetulnya harus kita samakan dulu persepsinya. Di sini judulnya peleburan tarekat-tarekat. Itu maksudnya apa? Karena tadi yang dijelaskan itu adalah ada diistilahkan al-jam wa talfiq, tapi di akhir ada tajdid thariqah. Ya, ada metode baru dalam thariqah yang pada akhirnya itu mengcompare thariqah-thariqah yang sudah dimilikinya. Nah, kalau pemahamannya adalah menggabungkan beberapa thariqah, tentu fakta kita tidak asing di telinga kita ada thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah atau di Maghrib ada Qadiriyah Bushisyiyah. Nah, itu penggabungan. Ya. Kalau misalkan tafik pencampuran, nah ini rancu nanti. Ya. Nah ini tentu kalangan-kalangan ahli ya, dari minal muqaddamin ya, yang bisa menjelaskannya, atau mungkin kayak Abdul Wahab. Karena itu talfik. Tapi kalau sudah tajdid, nah sejauh mana kapasitas sosok yang mentajdid itu? Ya. Apakah pantas dia untuk mentajdid thariqah dari segi sosoknya? Atau dalam konteks ini Buya Ar-Razi atau siapalah, saya nggak tahu. Iya. Nah, terus yang dipermasalahkan juga sebetulnya dalam video tersebut adalah adanya thariqah al-Khidriyah al-Muhammadi. Nah, yang memang jalurnya itu khusus Nabi Khidir langsung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, pertanyaannya juga seakan-akan apakah semua thariqah, apalagi tadi disinggung tentang kitabnya Imam At-Tijani. Ya, apakah semua thariqah pada akhirnya tidak merujuk kepada Al-Muhammadi, yaitu baginda Nabi. Sedangkan Imam Junaid sendiri pernah beliau mengatakan semua pintu kulut turuk itu tertutup kecuali orang yang iktifa, ngikutin jejak asar lakunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu mungkin Kiai Wahab bisa menjelaskan lebih detail atau lebih panjang lebar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, masih ada 7,5 menit lagi, dipersilahkan Kiai Abdul Wahab. Baik, terima kasih atas waktunya. Begini, sebenarnya kan adalah fakta sejarah yang kita semua tahu bahwa thariqah itu berkembang. Namanya makin banyak dan ada yang melebur, ada yang lahir baru. Itu kan fakta sejarah, ya. Itu keniscayaan. Dan sebenarnya sama konteksnya dengan madhab fikih pun awal-awal kan begitu, muncul baru termasuk madhab 4 itu kan kalau di zaman dulu ya baru gitu kan. Tapi kemudian itu yang bertahan sampai sekarang. Jadi sama lagi konteksnya antara thariqah dengan fikih. Ketika dalam fikih seseorang sudah mencapai derajat mujtahid, maka dia harus mengabaikan ijtihad guru-gurunya, dia wajib berijtihad sendiri, ya, buat madhab sendiri. Kan haram bagi seorang mujtahid untuk bertaklid, itu haram. Nah, demikian juga dapat dipahami bahwa ketika dalam suatu thariqah orang sudah mencapai derajat yang tinggi, dia seorang mursyid, maka mursyid yang mendapat ijazah dari mursyid sebelumnya, biasanya rata-rata begitu, maka dia
bisa dikatakan mempunyai hak lah untuk membuat thariqah baru atau menggabungkan thariqah yang ada, yang bedanya hanya dalam segi metode atau aurat ya, aurat-aurat tertentu yang barangkali beliau anggap lebih pas untuk masyarakat di mana beliau tinggal gitu kan. Dan dari situ muncullah thariqah-thariqah macam-macam sampai sekarang. Tapi pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Pertanyaannya bukan itu. Jadi yang harus kita bahas di sini adalah klaim Ustadz Ar-Razi Hasim dalam videonya ya, semoga bisa di setel oleh karena yang tadi itu yang lain ada video dulu, yang ini enggak ya. Oke. Tentang peleburan, klaim peleburan semuanya sudah saya lebur ya. Yang thariqah macam-macam sudah dilebur menjadi Khidiriyah Al-Muhammadi. Nah, beliau kan mengatakan begitu, tegas mengatakan begitu, dilebur. Nah, masalahnya peleburan ini berdasarkan apa? Klaim apa gitu kan? Kalau misalkan berdasarkan cerita dari Syekh Ahmad At-Tijani, berarti secara tidak langsung beliau mengatakan levelnya sudah sama dengan Syekh Ahmad At-Tijani, sehingga langsung berguru dari Nabi Muhammad begitu. Kan harusnya begitu logikanya. Kalau memang tidak sama, maka tidak boleh pakai itu karena lain konteks. Kecuali konteksnya mengaku sama, saya levelnya sama dengan itu, sehingga saya berhak untuk seperti itu juga, nggak usah guru gitu kan. Baik beliau sendiri ataupun orang di balik beliau, terserah, atau gurunya atau siapapun begitu kan. Oke, kita sama-sama mafhum yang dianggap mursyid oleh beliau saat ini adalah siapa? Abati, ya. Abati, Ustaz Abati. Nah, itu apakah itu klaimnya sama seperti Syekh Ahmad Tijani sehingga bawa Syekh Ahmad Tijani terus dari tadi? Saya nggak ngerti. Ini yang dibahasukan kan bukan thariqah Tijaniyah ya. Kita nggak bahas thariqah Tijaniyah, itu adalah thariqah yang mu'tabar, kita akui gitu kan. Dan kewalian Syekh Ahmad Tijani itu diakui oleh banyak ulama. Iya, teruji. Sudah teruji. Lah, sekarang ada yang baru ini. Ini ada yang baru. Nah, ini kan ujiannya belum ini. Nah, ini salah satu ujiannya. Ujiannya kan ini. Kalau bisa melewati ujian ini ya oke, barangkali gitu kan. Bisa secara teori, bisa saja diterima. Tapi apakah betul? Dan itu seharusnya yang harus dibuktikan. Tapi kalau sudah sama-sama tabarri, ya dari ribat nuraniyah tabarri, yang nggak ada hubungannya dengan ini, gitu kan? Terus siapa ini yang ada hubungannya? Saya repot. Nah, oke. Karena Bu Asfi sendiri sebenarnya dari ribat juga kan? Tapi mengatasnamakan di sini. Jadi zawiyah juga apalagi, malah tambah gak nyambung gitu kan. Jadi karena beliau, makanya saya gojologi tadi, karena beliau atas nama jamaah itu Asmaul Husna, maka harus menjawab ini. Oke, tapi ternyata memang belum ada tegas. Karena kita begini, bedakan antara sesuatu yang ada dalam sejarah dengan klaim terhadap itu yang tertulis di sejarah itu terhadap diri kita sendiri. Nabi itu banyak loh ya, nabi-nabi itu banyak dulu. Terus ada yang mengklaim sebagai nabi, itu hal yang beda gitu kan. Wali itu ada gitu, Ghaus itu ada. Mengklaim sebagai Ghaus, mengklaim sebagai wali itu beda lagi. Nah, ini yang harus kita tegaskan kan di sini. Jadi, itu Syekh Ahmad Tijani nggak ada gurunya. Oke, Syekh Ahmad Tijani nggak ada gurunya. Misalkan kalau kita terima, tetapi saya yakin beliau banyak gurunya sebelumnya. Sebelum mencapai itu beliau tidak ujuk-ujuk tahu-tahu orang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ketemu Rasulullah kan enggak. Beliau orang alim. Kitabnya aja sudah ketahuan beliau orang alim. Jadi ada guru-gurunya, cuman karena levelnya tinggi beliau kemudian begitu mendapatkan. Tapi kita tidak kita tidak bahas itu. Oke, jadi kalau ada klaim baru, ini ada thariqah baru ini, Khidiriyah Muhammadi, melebur semuanya. Oke, lalu sudah samakah dengan level itu? Kan itu wajar kita bertanya begitu. Jadi posisi saya sekarang hanya sekedar bertanya saja. Karena kalau dari syarat-syarat thariqah, syarat-syarat thariqah ya, syarat-syarat irsyad seorang ngaku mursyid saja itu sudah harus memenuhi beberapa syarat ya. Memenuhi beberapa syarat. Misalkan mohon maaf. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa ya dalam Haqaiq Anit Tasawuf, beliau menjelaskan bahwa orang mau irsyad saja, jangankan bikin thariqah, mau irsyad ya, jadi mursyid, mengklaim dirinya mursyid saja, itu harus ada memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna aliman bil faraid al ainiyah, dia harus tahu kewajiban-kewajiban ainiyahnya.
Nggak boleh dia nggak tahu. Masalah fikih dia nggak tahu. Terus lompat tahu saya mursyid gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Terus kemudian ayyakuna arifan billahi ta'ala. Harus arif billahi ta'ala. 1 menit. Kemudian ayyakuna khabiran bi tariqi tazkiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Harus mengetahui betul dengan thariqah penyucian jiwa. Penyucian jiwa. Dan ini yang disampaikan biasanya oleh ahli thariqah, ya, penyucian jiwa, bukan soal yang aneh-aneh, filsafat aneh-aneh itu, tazkiyah, ya. Terus ayyakuna ma'dunan bil irsyad min syaihihi. Harus diizini menjadi mursyid oleh gurunya. Bedakan antara diizini menjadi mursyid dengan mendapat sanad thariqah, sanad wirid. Karena beda itu. Kalau saya misalkan saya sowan ke Kiai Marwazi atau ke Kiai atau Kiai yang lain, Kiai saya minta ijazah dong gitu kan di thariqah ini, thariqah itu. Kemudian beliau mengasih saya ijazah, oke, wiridnya apa, saya baiat, qabil tuh, saya punya ijazah. Tapi itu bukan ijazah irsyad, saya gak jadi mursyid. Gak jadi mursyid. Gara-gara itu gitu kan, jadi beda. Jadi kalau sudah punya ini, maka oke, bagus. Artinya diakui oleh orang yang punya legitimasi. Waktu sudah habis, Kiai. Terima kasih. Masya Allah. Luar biasa. Memang tugasnya moderator harus agak kejam, mohon maaf. Jadi sekarang ini menarik sekali ya, silakan nanti ditanggapi, waktunya 5 menit. Saya akan bacakan terlebih dahulu apa dari Kiai Ali dan Kiai Abdul Wahab barusan. Yang pertama dari Kiai Ali, penggabungan itu berbeda dengan pencampuran. TKN adalah penggabungan, sedangkan Tarekat Khidiriyah Al-Muhammadiyah itu adalah nama yang baru, ya begitu ya. Lalu yang kedua adalah Kiai Abdul Wahab, ada 6 poin yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah sebenarnya fakta sejarah bahwa Tarekat itu berkembang, yang ada yang berkembang dan yang melebur, itu konteksnya sama dengan fikih awal-awal begitu, termasuk mazhab keempat yang baru. Yang kedua, jika seseorang sudah level mujtahid, maka boleh mengabaikan mujtahid sebelumnya. Jika dalam thariqah sudah level tinggi, mursyid dalam hal ini, maka memiliki hak untuk membuat thariqah baru dan menggabungkan thariqah yang sebelumnya. Yang ketiga, apakah sudah setara Syekh Ahmad At-Tijani dengan Syekh Ahmad At-Tijani sehingga berani mengklaim tentang peleburan. Yang keempat, wali itu ada, namun mengklaim sebagai wali itu adalah hal yang lain. Yang kelima, oke, sudah melebur. Lalu, apakah bisa sehebat yang dileburkan itu? Nah, begitu ya, tadi saya tangkap. Lalu yang keenam adalah nih, yang poin yang sangat penting juga. Orang mau irsyad itu atau menjadi mursyid harus ada 4 syarat. Yang pertama harus tahu kewajiban ainiyah atau dalam hal ini fiqih. Yang kedua adalah harus arif billah. Yang ketiga adalah harus mengetahui betul dengan thariqah penyucian jiwa. Yang keempat, harus diizinkan menjadi mursyid oleh gurunya. Biasanya adalah pelimpahan kemursyidan. Jadi ijazah zikir berbeda dengan ijazah kemursyidan. Mursyid. Nah, silahkan ditanggapi oleh tim panelis pertama. Boleh kalau dibagi 2, waktunya 5 menit, 5 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Moderator kayaknya nggak menangkap apa yang saya katakan di awal ya. Bahwa baik, kalau gitu. Bukan angkat tangan. Tadi dibilang saya Sudah menyatakan dua lembaga yang berbeda. Kok masih dibilang dibagi 2 gitu? Berarti tidak mau mengasihkan hak kami masing-masing gitu. Waktunya hanya semenit. Oke. Semenit. Langsung saya sepakat dengan beberapa poin yang dijelaskan oleh Gus Awa tadi terakhir tentang ijazah irsyad. Dan ini sebenarnya juga sering dijelaskan oleh Buya Rozi Hashim di banyak kajian beliau tentang adanya syarat-syarat tertentu untuk seseorang menjadi mursyid. Ijazah itu ada ijazah wirid, ada ijazah amal, ada ijazah irsyad. Itu juga beliau jelaskan di banyak pertemuan. Dan untuk memilih guru, bagaimana jalan-jalan atau poin-poin yang harus dilakukan dulu juga beliau jelaskan. Jadi tidak ada perbedaan kita dalam hal ini tentunya, Gus Awa. Dan tadi Gus Awa bicara ini berlepas diri semua, kok kan jadi repot ya. Saya di sini kembali lagi, saya membawa lembaga yang saya urus sejak cikal bakalnya sejak tahun 2016. Saya mengurus lembaga ini baru ada lembaganya 2009 memang, tapi cikal bakalnya sudah saya urus tahun 2016 dan saya berjuang berkorban untuk lembaga ini mengurusinya, dan saya punya hak karena yang diminta adalah pengurus Ribat Nuraniyah. Saya sebagai ketua pengurus punya hak, dan saya tidak, kalau yang bukan kapasitas saya, bukan bagian dari saya, ya wajar kan kalau saya mengatakan apa yang sesuai dengan yang keadaannya. Kemudian saya juga sudah melakukan upaya karena saya dari awal niatnya islah, memperbaiki. Saya sudah melakukan upaya-upaya meskipun tidak saya publish semuanya. Seperti yang pernah saya sampaikan tadi di awal,
tanggal 26 Maret saya sudah mengatakan sesuatu kalimat yang memang sepantasnya saya katakan kepada orang jika dia jujur berkata bahwa dia dari 2 lembaga yang besar dan itu punya otoritas untuk seperti itu, dan saya sudah menyampaikan itu. Kalau tidak dilakukan bisa jadi orang mohon tersebut. maaf, konteksnya sudah keluar. Baik, soal sikap terhadap apa yang disampaikan itu, tentu kita sebagai orang-orang di sini, para mursyid dan sebagainya, punya pandangan bagaimana sih adab, etika atau aturan yang dituliskan oleh para sada as-sufiyah tentang, tadi pertama ditanyakan tentang adab guru ke murid, ya juga ada adab mursyid dengan mursyid lainnya, adab sahibut thoriqoh dengan sahibut thoriqoh lainnya, ada etikanya di buku-buku, ada aturannya. Jalankan itu. Jangan kalau dibuat forum diskusi ilmiah, ya kita berdiskusi, kita gontok-gontokan masalah argumentasi. Kalau tidak diterima, itu persoalan lain. Tapi jika mau memakai pakemnya thoriqoh ahlus sufiyah, para sada sufiyah, pakai pakem itu. Sudah dijelaskan diantaranya di dalam Awariful Ma'arif. Ada adab jika ternyata ada saudara kita di sesama ikhwan thoriqoh mengalami zallat, ada adabnya. Jalankan itu. Kalian sudah jalankan apa belum? Maaf ya, apa Ustaz? Ya, terima kasih. Baik Kiai, barusan mewakili Buya Ar-Razi atau Ribat ini? Mewakili Ribat ya. Baik, terima kasih semangatnya. Selanjutnya silakan dilanjutkan oleh MSAH, boleh. Semangat juga boleh kayak barusan. Enggak. Baik. Nah, gitulah karakternya orang laut gitu. Baik, tadi ya sama poin-poin disampaikan Gus Awal tadi kita sepakati. Apakah memang syarat-syarat seorang menjadi irsyad? Nah, lagi-lagi nih yang berkapasitas bicara itu sebetulnya mursyidnya. Tapi sebagai konteks ilmuwan, ya memang syarat-syarat itu harus dipenuhi, termasuk diri beliau sendiri, Bu Ar-Razi Hashim sendiri, dan beliau juga di kampung itu mendapatkan ijazah irsyad juga dari beberapa guru ya. Tapi beliau sering tutup-tutupi, sesekali kadang keluar juga kata-kata itu. Apakah sudah setara? Itu kan persoalan subjektif ruhani seseorang masing-masing ya. Nah, itu tadi yang disampaikan bagian awal soal metode penggabungan atau semacam membuat madrasah baru misalnya. Nah, itu kan di awal tadi disampaikan itu musyawarah, itu kemarin langsung Berozi ngomong via voice, itu harus dimusyawarah dengan para masyayikh lain dan mursyid-mursyid. Tidak boleh ada secara independen, harus ada musyawarah. Namun apakah itu sudah terjadi peleburan itu atau belum, akan berulang rencana atitu bagaimana? Itu belum sampaikan lagi. Kemudian sisi musyawarah. Kemudian ada soal isyarah. Nah, soal isyarah itulah yang sangat subjektif sekali, yang sulit diukur oleh orang-orang awam seperti kita. Nah, yang penting itu yang zahirnya harus ditunaikan, ya semacam musyawarah dengan jatman misalnya gitu kan. Itu soal metodologi. Sebetulnya apakah itu yang dimaksud oleh Bu Ar-Razi masalah pengembangan thariqat Khidriyah Muhammadiyah? Di majlis MSAH ini tidak pernah diajarkan harus meninggalkan thariqah yang lain, thariqah baru saja, nggak ada. Di dalam majlis yang Nasyabandi tetaplah Nasyabandi, dan itu ditekankan. Yang pernah Qadiriyah tetap di Qadiriyah, jangan pernah tinggalkan. Yang pernah Syaziliyah, mayoritas itu ada Syaziliyah, jangan pernah ditinggalkan. Jadi Khidriyah Muhammadiyah ini, maksud yang diucapkan ini sebetulnya adalah spiritnya, karena semua thariqah kita itu Khidriyah. Naksabandiyah itu Khidriyah. Kata nama Khidriyah itu dari siapa pencetusnya? Oh, di istilah Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi. Berarti Buya Ar-Razi yang mencetuskan thariqah Khidriyah tersebut. Ya, Khidriyah itu kan berarti dengan Nabi Khidir enggak. Khidriyah itu metodologi. Semua thariqah kita itu Khidriyah. Syazili itu Khidriyah. Itu ada di kitabnya imam kita liqa dengan Nabi Khidir. Kalau konteks dengan Nabi Khidir. Ada metode dasar untuk ini ya. Argumentasi tentang itu adalah Khidriyah. Semua itu adalah Khidriyah. Oh ya, karena sejarah ke mursyid itu, Ustaz. Sejarah mursyid itu semuanya tercantum dalam semacam kitab Jami' Karamatul Auliya. Itu tercantum bahwa mursyid-mursyid seperti Imam Abu Hasan Syazuli itu ketemu dengan Nabi Khidir. Kita kan secara aswaja itu masuk mumkinat ya. Mumkinat bukan mustahilat. Baik. Berarti yang ketemu itu hanya 5 thariqah yang disebutkan tadi ya? Enggak, karena banyak. Tapi itu ada 5 thariqah yang dileburkan, kenapa enggak semuanya dileburkan? Ibarat sebuah madrasah yang besar.
Jadi bukan berarti menafikan yang lain. Karena apalagi thariqah itu kan sifatnya ada turunan-turunan thariqah ini dan itu. Mungkin itu yang muncul, bisa jadi gabungan lebih banyak lagi, wallahu taala alam. Atau sebetulnya maksudnya adalah spiritnya. Spiritnya maksudnya begini, ada waktu lagi. Ada 1 menit setengah. Spiritnya maksudnya yang saya maksud itu adalah bahwa bagaimana thariqah mu'tabar itu, thariqah mu'tabar betul, harus mu'tabarah. Yang sekarang untuk mengembalikan spirit Khadiriyah itu maksudnya adalah memuktabarkan diri kita terhadap thariqah kita sendiri. Jadi kan selama ini kita masuk dalam thariqah yang Naqsyabandi, saya alhamdulillah Naqsyabandi dan Sammani. Secara pribadi saya masih bermasalah, banyak maksiat misalnya, banyak dosa. Berarti secara kedirian saya itu belum mutabar terhadap thariqah sendiri. Thariqahnya mutabar, tapi sesini enggak. Nah, itu sebetulnya spirit dari Khadiriyah yang dimaksud di sini. Jadi awal-awal munculnya thariqah itu seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih. Ada lagi waktu 40 detik. Barangkali ada lanjutan. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Itu waktu untuk nafas saja. Baik, tanggapannya luar biasa. Terima kasih. Ada 8 poin. Yang pertama, ada ijazah itu berbeda-beda. Ijazah dzikir, ijazah mursyid. Mursyid punya pandangan, ada adab guru ke murid, mursyid ke mursyid lainnya. Lalu juga dari MSAH, apakah hal itu setara? Sudah setara, itu adalah hal yang subjektif. Isyarah juga sangat subjektif sekali. Lalu perlu musyawarah dengan para mursyid. Nah, artinya ini berarti belum terjadi thariqah peleburan tersebut, akan tetapi spiritnya, spiritnya itu adalah spirit Khidriyah. Nah, semua thariqah spiritnya spirit Khidriyah. Maka diperlukan mursyid yang lain untuk bertemu. Dan ada tadi poin MSAH tidak pernah diajarkan untuk meninggalkan thariqah yang lain, harus tetap di thariqahnya sendiri, jangan pernah ditinggalkan. Terima kasih panelis pertama. Mari kita langsung sambut ke panelis yang kedua. Tanggapannya silahkan, mau siapa yang duluan, waktunya 5 menit. Nah, boleh ya, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang agak bukan muskil, memang perkara sulit untuk diurai. Nah, makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Apa namanya, kalau bicara adab mestinya tadi dijelaskan oleh Ustadz Asfi bahwa di thariqah apa namanya yang diistilahkan Madrasah Khidriyah Muhammadiyah itu orang nggak perlu keluar dari thariqahnya masing-masing. Naqsyabandiyah, Syadziliyah silakan amal ke masing-masing. Nah, sebetulnya dari sini sudah ketahuan bahwa sosok AH sendiri tentu bertarekat selain sebelum adanya istilah Khidriyah Muhammadiyah. Nah, kalau bicara adab, ya, tentunya yang saya perhatikan dari masyayikhuna minal mursyidi, tidak melepaskan nisbah guru sebelumnya ketika membuat tajdidut thariqah atau metodologi baru dalam madrasah tarekah. Ya, contoh gampangnya, ya, awal Syadzuliyah, kemudian ada tajdid dalam metodologi oleh Imam Molla Ad-Darqawi menjadi Darqawiyah Syadzuliyah. Kemudian di generasi Imam Al-Qutub Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari ada pembaruan lagi. Nah, ini mimbabil adab sebetulnya. Ya. Tapi kok ini ujuk-ujuk langsung ke madrasah Al-Khidriyah Al-Muhammadiyah. Lah terus untuk bikin legalitasnya tadi, ya, harus musyawarah masyawi, terutama jatman. Ya. Baru dengar saya, ya, ada istilah thariqah, musyawarah dulu baru bikin istilah madrasah. Ini thariqah baru, thariqah Khidriyah Muhammadiyah. Nah, setahu saya lembaga jatman itulah yang meneliti thariqah ini mu'tabaro atau ghairu mu'tabaro. Nah, sehingga ini sangat sulit sekali untuk kita uraikan permasalahan peleburan tarekat ini. Nah, tentu nanti kita mohon pencerahan juga kepada Dewan Masyayikh, dan mungkin Ki Abdul Wahab ingin menambahkan beberapa pemahaman barunya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada 2,5 menit, dipersilakan Ki Abdul Wahab. Baik. Saya ingin mutar videonya dulu, dan tolong jangan dihitung sebagai waktu saya. Dan saya menyatakan bahwa saya sekarang berthariqat Khidiriyah Al-Muhammadi. Jadi semua thariqat saya leburkan di situ dah. Jadi dulu saya bernaqsyabandi, maka Naqsyabandinya menjadi Khidiriyah Muhammadi. Saya pernah mengambil Syadziliyah, Syadziliyahnya menjadi Khidiriyah Al-Muhammadi. Qadiriyah berarti Qadiriyah
Khidriyah Al-Muhammadi. Begitu semua. Kita berharap kepada Allah semoga torikoh ini adalah persiapan mematangkan hakikat ma'rifat yang nanti akan disebar oleh Imamuna Al-Mahdi, ya, insya Allah. Namun sekarang mesti lewat torikot. Enggak apa-apa torikot apa aja dulu, antum belajar torikot yang mu'tabarah, ya. Ini sudah dipesankan oleh beliau-beliau. Mesti bertorikot, nggak bisa orang berfikih aja mesti bermazhab. Saya merasa ada perbedaan antara syarahnya dengan videonya, tapi ada masalah. Lagi-lagi kan cuma subjektif. Apa kata saya kan? Oke, itu yang saya tangkap tadi. Ustaz Ar-Razi katanya sudah mempunyai ijazah irsyad dari berbagai mursyid, dan kemudian kalau memang merasa begitu dan seterusnya dengan klaim peleburan thariqah itu, maka itu adalah wilayah Jatman untuk meneliti apakah itu mu'tabar atau tidak gitu kan. Tapi tentunya dengan macam-macam kriteria yang sudah mereka punya begitu. Jadi posisi saya di sini sebagai peneliti ya cuman bisa komen saja. Karena intinya memang kalau memang memenuhi syarat semuanya ya bisa saja, tetapi apakah betul seperti itu atau hanya iddia, karena itu kan harus dibedakan antara klaim dan kenyataan. Dan kalau itu peleburan dianggap sebagai hanya melengkapi yang dulu-dulu, ya mohon maaf, saya tidak merasa seperti itu yang terjadi dalam puzzle dari beberapa video itu. Karena kalau kita lihat ada beberapa pernyataan beliau yang sempat saya dengar, ya, tapi tidak diputar di sini, tentang shortcut, ya. Ini thariqah yang lebih cepat, gitu kan? Lebih cepat dari thariqah yang zaman dulu, yang thariqah amali dan seterusnya, begitu kan? Bahkan kalau guru yang dulu aja nggak tahu nama ruhnya, begitu kan? Itu kan ya pernyataan-pernyataan yang ini thariqah lebih hebat loh dari yang lain, gitu kan, lebih cepat, gitu kan. Ini sudah enak dikasih, nggak usah repot-repot, langsung nama ruh, gitu kan. Thariqah barunya seperti ini, langsung selesai, langsung dapat jadi wali, kan begitu. Nah, oke, kalau memang dianggap begitu dan sudah dianggap sehebat itu dan diyakini begitu oleh murid-muridnya, maka ya it's fine. Tapi nanti wilayahnya Jatman itu yang untuk meneliti dengan kriteria-kriteria apakah itu klaim-klaim seperti itu betul ataukah tidak, gitu kan. Dan forum ini sebenarnya ditujukan sebagai salah satu metode untuk itu, tetapi sayangnya yang bersangkutan yang diundang tidak hadir lagi. Dan ternyata undangannya mungkin salah ya. Ya oke lah, baik, cukup. Oke, terima kasih. Baik, tanggapan dari panelis kedua, Jatman. Memang yang pertama adalah memang sulit diurai, maka dari itu harus bertanya kepada ahli dzikri, in kuntum la ta'lamun. Lalu yang kedua, kalau memang memenuhi syarat, maka silahkan saja. Namun harus dibedakan antara klaim dengan kenyataan. Lalu yang berikutnya adalah beliau menampilkan video tentang statement Buya Ar-Razi tentang thariqahnya. Maka tanggapan dari Jatman adalah syarah ternyata berbeda dengan statement Buya Ar-Razi. Lalu yang kelima, kalau itu peleburan hanya melengkapi, maka itu tidak sesuai dengan video tersebut. Baik, itu kiranya tanggapan dari kedua panelis. Maka kami akan memberikan kesempatan untuk para masyayikh untuk menanggapi atau memberikan statement-statement terkait dengan isu tema yang ini tentang peleburan tarekat. Dipersilahkan siapa, Kiai? Silakan Kiai Nafis, boleh mic-nya. Waktu 10 menit, Kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara konsepsi Khidriyah Muhammadiyah itu saya sepakat, setuju. Karena semua aulia itu pasti ketemu Nabi Khidir. Itu udah pasti. Ya memang pintu masuk. Sidina Ahmad bin Idris kasih istri Siyah, itu sanad sughronya ya Khidir alaihissalam diperintahkan oleh Rasulullah untuk talqin syadili. Udah itu maklum. Sidi Ahmad Tijani sebelum Khalifah di Abu Samghun, alhamdulillah Al-Fakir sudah ke sana ya. Alhamdulillah. Jarang yang Tijani ke sana. Ya, oke. Secara Khidriyah Muhammadiyah itu penisbahannya itu berarti talqinnya
sama kualitasnya itu seperti Sidi Ahmad Idris. Nah, itu mesti harus diceritakan untuk khidriyahnya itu ya. Tapi beliau tidak menamakan khidriyah loh. Jadi Thariqah Qadiriyah Syadzuli, emang pernah ada Imam Syadzuli mengatakan Thariqahku itu Syadzuli. Meskipun di manakibnya Syadzuli. Sidina Al-Kutub Sultan Al-Awli Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala, apakah juga pernah mengatakan madrasahku ki Qadiriyah? Kan pasca kewafatan beliau itu rata-rata. Yang terpendek aja, jalur Al-Faqir, Siddiqiyah, Darqawiyah, Syadzuli. Apakah Sayyidil Imam Muhammad bin Siddiq bin Ahmad Al-Ghumari ngomong, iki jalurku Siddiqiyah? Enggak. Putra-putranya Sidi Ahmad, Sidi Abdullah, Sidi Abdul Aziz, itu yang baru menisbahkan ini Thariqah ini Siddiqiyah. Penamaan itu berbeda. Jadi itu. Kedua, saya ingin menambahkan bahwa di dalam jenjang Thariqah pasti sudah paham tadi dengan istilah Sidi Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala mengatakan itu bahwa ijazah itu ijazah majazi, ijazah jawazi, ijazah irsyadi. Nah, kalau baru ditalkin biasa ya majazi. Kalau udah jawazi berarti sudah bisa nalkin tapi belum mursyid. Ini metode Sidi Ahmad ya. Beda dengan metode yang lain. Silakan. Banyak metode dalam turuqus sufiyah itu. Bebas, lebar soalnya. Tapi jenjang itu apakah sudah dipenuhi? Saya tidak melihat Abu Ar-Razinya. Kalau Abu Ar-Razi sudah di mana-mana, Siti Musa juga sudah membagi waktu itu sanad daripada Khalidiyah Samaniyah. Di grup itu ada. Tapi peleburan ini itu mursyidnya, karena di video tadi itu Sidi Akhina Razi tidak mengatakan aku mursyidnya loh, saya pendiri Thariqah ini, nggak ada itu, gitu loh. Saya hanya meleburkan. Lah melebur ini siapa mursyidnya gitu loh. Pilihannya kan cuma dua, beliau ittiba bil mursyid, mursyidnya siapa? Tata riayah siapa? Pengawasannya siapa? Tarbiyah siapa? Atau beliau sendiri mursyid? Tapi kalau dari film tadi, video tadi, beliau tidak pernah mengatakan, bahkan di forum-forum itu beliau, wah jangan ngambil talqin ke saya, saking tawaduk gitu loh. Beliau ini tawaduk, ngambil sing lainnya gitu loh. Masih ada masyayikh yang senior-senior. Lah Khidriyah Muhammadiyah ini, apakah betul, kebetulan Akhina Asfi duduk di posisi majelis silaturahim Asmaul Husna. Sing Khidriyah Muhammadiyah ini, mursyidnya ini siapa? Buya Rozi ataukah beliau punya mursyid yang mengelebur tadi itu? Itu yang menjadi muskilat itu seperti itu. Karena kalau Buya Rozi, oh insya Allah alim, fikih paham, ilmu kalam bagus, ngelawan Wahabi nomor 1. Insya Allah kita dukung kalau itu. Tapi ketika kemudian peleburan itu atas inisiatif seseorang, apakah seseorang ini sama derajatnya kok Sidi Ahmad? Sidi Ahmad Tijani itu saya paham, saya pernah belajar di baca di Hamzah Al-Ghazali kalau nggak salah kitabnya, sudah pernah saya share itu. Beliau sebelum itu mendapat kemursyidhan ijazah Irsyad Syadzili, ijazah Syad Masyishiyah, sampai Sidi Ahmad Saman. Sidi Saman itu ngasih tapi beliau tidak berkenan, akhirnya khalwah dan akhirnya langsung kepada hadrati Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu punya sanatul kubro, tersambung, baru kemudian sanatul sughra bi Rasulullah SAW. Ya, lah ini tapi di Abu Samghon itu tidak diceritakan ditalkin oleh Khidir al-Islam, enggak. Tapi dengan Rasulullah SAW. Tapi dinisbahkan di sini kemarin dengan kutub yang mengatakan Khidriyah. Saya katakan di sini, semua aulia usholihin al-arifin itu pasti ketemu dengan Khidir. Pasti itu. Tapi Khidir itu bagaimana? Apakah nanti putar-putar lagi gitu. Jadi yang ingin saya tekankan, saya menyepakati Khidriyah Muhammadiyah. Pasti kalau Nabi Khidir yang sekarang ikut syariatnya Kanjeng Nabi, betul. Tetapi kapasitas mursyid yang tadi Khidriyah Muhammadiyah ini loh, siapa sih sosoknya itu? Apakah betul selama ini rumor atau apa? Lah ini faham, ini forum klarifikasi. Apakah betul yang dinamakan Abiyah Ahmad Al-Badar? Apakah beliau? Kalau itu betul, maka mohon sekiranya segera ditasjil kepada Jatman. Nah, tampilkan supaya selesai urusan. Gitu loh. Seperti Sidina Ali Gumah.
Sidi Ali Gummah, Mufti Mesir. Waduh, Masya Allah. Itu daftar tuh namanya Aliyah Syadiliyah. Ditolak ya. Ditolak itu. Itu sekapasitas Sidi Ali Jum'ah. Waduh, siapa sih nggak tahu Sidi Ali Jum'ah? Paham, wis fakih. Itu ngajukan tasjil semacam jatmannya sana ya Ali Abdillah. Tapi lebih kuat di sana itu. Kontrol 300 orang itu apakah benar pribumi Mesir jamaah gimana, metode pengajarannya, tasjilnya sampai di mana di lambangnya itu dibuat Aliyah Aliyah Syadiliyah. Akhirnya dicoret ikut Imam Asyidi Ali Jum'ah, Dr. Ali Jum'ah dicoret itu. Itu Sidi Ali Jum'ah dicoret. Akhirnya cuma disepakati Siddiqiyah Syadiliyah. Padahal beliau nerima dari Sidina Syekh Asy'ariyah Muhammadiyah, Zaki Mubarak. Oh banyak 4 turuk dia. Syadiliyahnya 4 turuk itu. Tapi yang disahkan Siddiqiyah karena peran khirqah. Itu urusan internal saya lah. Tapi intinya itu pernah ditasjil tapi ditolak. Lah Khidriyah Muhammadiyah, insya Allah saya berharap ini terbuka. Karena Imam Syedil Imam, semua a'immah sufiyah, apakah itu Sidi Ahmad Tijani, Sidi Abil Hasan al-Syadili radhiyallahu ta'ala anhuma, itu semua pasti muskilat fil awal. Semuanya muskilat dan ditahkim semua, dipanggil dan hampir sama kayak begini. Tapi beliau lolos, bisa memberikan hujjah yang balighah tadi, membujakan semua hal yang berhadapan sendiri. Bahkan Sidi Ahmad itu di Fes, di Korawiyin, di sidang. Sidi Abil Imam Asyadili radhiyallahu ta'ala, semuanya itu disidang. Disidang dalam tanda positif ya. Karena banyak fuqaha itu memang kurang cocok kalau dengan sufiyah itu. Bahasanya Sidi Musa tadi, lihat apa. Tapi didateng, jelaskan, akhirnya semua ulama itu akhirnya bersepakat. Oh ya bener kalau iki, wali iki memang. Bener iki, fakih iki bener. Paham iki syariat kelontok, hadisnya selesai. Wah wis cocok. Siap, saya ikut antum. Itu persoalannya itu di situ. Apakah mursyid dari Khidriyah? Oh kalau kasab, tapi kasab lah buat dituduh kasab lah. Coba tanya kenal sama Nafis atau enggak Nabi Khidir alaihissalam. Cuma tanya aja. Cuma tanya lo jangan. Lo cuma tanya. Lo masalah kenal klaim itu makanya hal-hal yang barzakhi ini tolong barzakhi ini simpenan. Ojo sampai banyak ngomong. Mau kita udah contoh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sampai kayak begitu loh ya. Nah, jadi bukan artinya ilmu makrifat itu dipublish boleh, tapi tolong sing rada kalem dipekak dikemas sing apik gitu loh. Saya seneng sama Buya Rozi maling ngerti tasawuf. Saudara-saudara di Malang itu juga seneng. Sopo sih Mas Buya Rozi itu kok enak. Oh enak koncoku. Saya bilang gitu. Tapi lama-lama lho ki mosok ngene Mas. Loh, waduh. Saya itu sudah rekomendasikan akhi. Temen, wallahi iki mosok goro aku, mosok bohong aku. Pinter api, wah namanya Yuyus api. Iki lho nomor HP ini, tak didi sampai gitu. Mau ngundang ke Malang, jujur itu. Tapi lama-lama delok ngene lho, kok ngene Mas. Waduh, gak melok-melok aku kayak itu. Itu bahasa saya. Jadi ya ikhwah fillah, maksud saya selesailah cukup itu. Kalau Khidriyah Muhammadiyah itu memang ada, tapi bukan dalam arti tinggal pertanyaannya siapa sing bawa gitu loh. Kalau yang bawa itu memang jelas berani seperti Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala dan Sidi Abil Hasan al-Syadili radhiyallahu ta'ala, Sidi Ahmad Idris radhiyallahu ta'ala, semuanya itu menghadapi. Hatta Siti Jenare diparani. Datang kan? Nah, gitu ya. Kebetulan Al-Akhi Kiai Ali Abdillah ini bukunya bagus sekali tentang Thariqah Syatoriyah, tapi khususnya Kiai Santri. Nah, itu bagus sekali membahas pemahaman-pemahaman. Jadi saya pikir sudah cukup ini ya. Cukup moderator, cukup waktunya ya. Tapi saya pikir itu tadi titik konklusinya tinggal konfirmasi ke Buya Asfi. Sopo Buya? Kenal nopo aku. Nah titik jare Malang ngono kenal no. Mosok mlebu surga wali dewian gitu loh maksud. Bercanda gitu ya. Maksudku ya. Kita ini makanya salam Nabi Khidir lali sama saya gitu. Tapi insya Allah lah kenal gitu ya. Baik, Masya Allah. Segala guyon serius Pak. Maka yang tahu nama Ruhani Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Nafis yang telah luar biasa
tanggapannya. Jadi memang yang pertama poin pentingnya adalah semua mursyid itu pasti bertemu dengan Nabi Khidir. Lalu pertanyaannya adalah secara Khidriyah Muhammadiyah itu apakah talqinnya sama dengan thariqah yang tadi itu Idrisiyah yang disebutkan. Yang berikutnya lah Imam Asy-Syadzili itu pun tidak mengatakan bahwa saya adalah thariqah Syadziliyah. Akan tetapi ketika kita lihat di video, beliau mengatakan dengan tegas bahwa saya adalah thariqah Khidriyah Muhammadiyah. Yang berikutnya adalah malah putra-putranya yang menisbatkan thariqah tersebut. Lalu yang berikutnya tentang peleburan ini, maka mursyidnya itu harus diketahui. Siapakah ini mursyidnya? Maka Khidriyah Muhammadiyah ini mursyidnya siapa? Apakah Buya Ar-Razi kah atau mursyid yang lain? Lalu kapasitasnya bagaimana? Apakah derajatnya sesuai? Apakah derajatnya setara dengan mursyid-mursyid yang lainnya? Lalu yang 9 adalah Imam As-Siddiq Al-Jum'ah saja. Memang ketika mengajukan ke lembaga itu yang pengakreditasi itu diawasi 300 orang itu dicoret. Begitu ya. Jadi yang terakhir adalah Khidriyah mesti terbuka ya, untuk jatman nanti teliti apa saja ajarannya, siapa mursyidnya, lalu bagaimana silsilah ketorikohannya. Nah mudah-mudahan bisa ditangkap oleh publik ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih ya sudah menonton sampai detik ini. Baik, alhamdulillah. Baik, saya kira cukup ya untuk tema pembahasan yang keempat kali ini. Oh, mau dijawab? Oh udah cukup, katanya cukup ya, kelas ya. Baik. Oh boleh Kiai. 5 menit mohon izin. Pak Kiai, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada poin masalah thariqah at-tijaniyah yang juga termasuk yang dilebur. Pertanyaan saya, ya namanya ngelebur kan juga harus ada di dalam. Pengamal Tijani. Kemudian ijazahnya Tijani itu dari siapa? Karena sampai dengan detik ini tidak ada ijazah tabarruk dalam thariqah Tijani. Muqaddam yang memberikan ijazah hanya untuk dapat ijazah tapi tidak diamalkan, muqaddamnya yang batal. Itu dalam Tijani. Yang kedua, orang yang mau masuk thariqah Tijani harus berjanji, perjanjian pertama ditanya apakah sudah pernah ngamalkan thariqah. Kalau tidak, diterima. Kalau sudah punya thariqah, Tijani tidak pernah nerima orang yang masih punya thariqah, sama seperti calon suami tidak pernah nerima istri yang masih istrinya orang. Seorang kiai yang punya adab tidak pernah nerima santri yang masih mondok di pesantren orang. Sekolah negeri tidak pernah nerima murid yang masih sekolah di sekolah orang. Jadi kalau mau masuk Tijani, tinggalkan dulu semua thariqah, dan Buya Ar-Razi membacakan hal ini di antara syarat thariqah Tijani. Batalnya Tijani begitu ngambil wirid thariqah lain, batal Tijaninya. Dan terus bagaimana mau dilebur? Kalau dia sendiri sudah bukan Tijani. Jadi ini masalah besar dan tolong disampaikan. Kemudian juga masalah, ya saya menanggapi Al-Hidriyah juga. Dari penjelasan panjang yang saya bolak-balik dengarkan, ya yang disebut Al-Hidriyah sebagaimana yang Kiai Nafis tadi katakan, ya pernah bertemu dan mendapatkan ijazah dari Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Kemudian juga dia nyebutkan dalam video itu Musabbiatil Asra Al-Hidriyah. Yang mana yang kami tahu Musabbiatil Asra itu bukan amalan wajib thariqah, tapi wirid ikhtiyariyah. Jadi kalau hanya dapat wirid ikhtiyariyah langsung dianggap murid thariqah, kok sebegitu mudahnya masuk thariqah. Jadi ini termasuk juga ya dikasih sorban, disorbanin, dipakein baju dan lain sebagainya. Itu ya ibaratnya ijazah pelengkap, bukan ijazah thariqah. Ya baik hanya pengamal termasuk untuk menjadi mursyid dan lain sebagainya. Oleh karena itu penisbatan Al-Hidriyah hanya dapat amalan ikhtiyariyah, ya saya dalam hal ini kurang sependapat atau tidak sependapat. Karena
dalam torikoh sebagaimana dalam torikoh Tijani ada dua macam amalan. Amalan wajib atau auradul lazimah. Ya, untuk yang ini jika tidak dibaca batal torikohnya. Dan yang kedua amalan ikhtiariyah, amalan tambahan yang bisa dipilih dari banyak amalan-amalan yang ada yang bersanad, ada yang tidak bersanad. Jadi kalau hanya ikhtiariyah, ya ini menurut saya bukan murid torikoh. Sehingga penisbatan sebagai suatu torikoh langsung dinamakan semua al-hidriyah, ya kalau hanya dari wirid-wirid seperti itu, ya mohon maaf, saya dulu ya bukan ini tahajud binikmah saja, ya jadi ketemu al-hidriyah itu biasa. Ya alhamdulillah sering lah pokoknya beberapa kali. Ya terakhir setelah sampai At-Tijani, setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi dengan beliau. Jadi kenapa? Ya saya sudah memfokuskan hati saya khusus ke dalam Thariqah Tijani dan di situ memang tidak boleh telah-toleh kepada yang lain. Jadi demikian, karena apa? Hal ini juga ya video beliau dilihat oleh Ikhwan Thariqah Tijani di seantero Indonesia. Dan banyak menanyakan pada saya juga dalam hal ini, makanya saya berkewajiban untuk minta klarifikasi dalam hal ini. Dan juga ya saya juga dalam forum ini berkewajiban mengklarifikasi kepada semua ikhwan agar supaya ya fikih thariqah Tijani dulu diperhatikan sebelum memperhatikan penjelasan dari pihak di luar Tijani, yang mana Abu Yahya Ar-Razi mengatakan Tijani dulu yang tidak boleh ngambil tarekat lain ketika zaman Syekh Tijani. Sekarang sudah berbeda, tidak sama dengan Syekh Tijani. Lah ini juga klaim yang ya mohon maaf, ya terlalu jauh masuk ke dalam rumah tangga orang. Karena ini rumah tangga kami. Jadi gimana ya? Karena kami menjelaskan dalam Thariqah Tijani aturannya seperti ini dari seorang khalifah yang datang ke Indonesia, saya mendampingi beliau. Beliau tidak macam-macam di Indonesia. Bahkan ketika ziarah ke kuburan umum di situ ada muqaddam, dia bilang pada saksikan saya hanya ziarah kepada kuburan ini saja, tidak kepada yang lain. Ini khalifah sampai kayak gitu. Jadi ya disitulah yang menjadi hal yang menjadi kewajiban saya hadir dalam forum ini dan juga menjelaskan hal ini kepada adik-adik yang sehubungan bahwa Thariqah Al-Hidriyah di dalamnya dilebur juga Thariqah Tijani. Jadi andai kan tidak ada kata itu, saya tidak tertarik untuk ikut berdebat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk waktu asarnya sudah lewat ya. Bagaimana kalau kita break terlebih dahulu? Kita waktu baik, kita berikan kesempatan dulu untuk kepada para audien, para masyayikh. Kira-kira ini ada satu tema lagi. Apakah kita break dulu sholat asar ataukah lanjut dulu diselesaikan? Break dulu? Baik, kalau gitu breaknya kira-kira berapa menit? Disepakati? Untuk sholat to'ae 15 menit cukup ya? Baik, 15 menit cukup. Alhamdulillah jika yang sudah punya wudhu langsung merapat, mendekat tanpa berkalam-kalam panjang. Lalu yang belum berwudu silakan mengambil wudu dengan cepat. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah.